Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat peserta PPG Daljab Kemenak tahun 2025 yang saya cintai. Kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, sharing ya terkait dengan bagaimana cara kita mengisi LMS untuk modul pedagogik ya. Jadi seperti kita tahu di LMS yang kita diberikan oleh Kemenak itu ada beberapa modul yang harus kita selesaikan ya. Yang pertama itu adalah modul profesional, modul pedagogik dan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kebetulan untuk modul profesional itu sudah berakhir ya kemarin ya. Jadi modul pedagogik itu mulai hari ini. Nah, kita bisa melihat untuk modul profesional ini seperti kita tahu di sini ada 8 jenis topik ya. Ada 8 topik yang harus kita selesaikan dan di masing-masing topik itu ada semacam pretest ya. Kemudian juga ada tugas mandiri, tugas refleksi dan tes akhir modul ya. Nah, ini nilainya itu bisa kita lihat di dashboard ya. Di dashboard ini bisa kita lihat di sini progresnya untuk modul profesional. Saya sudah mengerjakan semuanya termasuk tugas mandiri, tugas refleksi dan tugas akhirnya. Total nilainya itu 94. Nah, berikutnya kalau udah selesai ini maka nanti modul pedagogiknya itu akan secara otomatis akan terbuka. Selama modul profesional ini belum selesai kita tuntaskan, maka modul pedagogik ini tidak akan pernah kebuka gitu ya. Nah, baik, kita akan mulai dibuka di modul pedagogik ini ya. Nah, sama seperti modul profesional, di sini juga ada pendahuluan, topik, tugas mandiri, tugas refleksi dan tugas atau tes akhir modul ya. Untuk topiknya juga di sini bisa kita lihat ada berapa ini? Ada 8 juga ya, ada 8 topik juga. Dan juga di situ ada sama nanti di sini ada kalau kita lihat di sini ya topiknya ya. Kita mulai saja, bismillah. Nah, di sini kita lihat ada kuis pretestnya seperti juga pada modul profesional kemarin. Di sini ada keterangannya bahwa durasi pretest ini adalah 10 menit ya. Nah, kita akan dihitung 10 menit ini terhitung dari mulai mengerjakan ini. Ketika kita klik ini maka kita akan mulai. Coba ya, kita akan mulai. Bismillah, kerjakan pretest ya. Nah, pretest ini adalah isi daripada isi dari materi yang akan kita pelajari nanti di modul ya. Coba kita akan jawab satu persatu ya. Nah, nanti kita akan lihat nilainya berapa ya. Pembelajaran berbasis masalah, ini soal nomor 1 ya. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL merupakan model pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Dalam pelajaran fikih, model ini dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam melalui studi kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, hukum, sosial, dan moral. Sebagai guru fikih, Anda dapat menerapkan model PBL dalam mengajarkan topik makanan dan minuman halal kepada siswa di kelas. Pertanyaannya, bagaimana penerapan PBL pada pembelajaran fikih tentang makanan dan minuman halal dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan isu sosial? Pilih jawaban yang paling tepat berdasarkan penjelasan Anda. Nah, ini. A. Dengan menghafalkan hukum-hukum tentang makanan halal, siswa akan memahami dengan baik tanpa perlu mengaitkan masalah sosial. PBL hanya berfokus pada perbandingan makanan halal dan haram. PBL mengarahkan siswa untuk berpikir tentang keuntungan pribadi dari mengkonsumsi makanan halal tanpa memperhatikan dampak sosial. PBL membantu siswa mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu sosial terkait makanan halal, produk yang mengandung bahan haram dan membahayakan bagi tubuh manusia, serta solusi untuk mengatasinya. Yang terakhir, PBL tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan masalah. Ini sudah bisa diprediksi ya. Kalau jawaban saya ini adalah jawaban D ya, jawaban D. Nanti kita akan lihat seberapa tepat jawaban saya ini ya. Berikutnya,
Problem based learning dan project based learning adalah dua model pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan siswa melalui pengalaman langsung dengan masalah nyata. Meskipun keduanya memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu pembelajaran berbasis masalah, terdapat perbedaan dalam implementasinya. PBL lebih berfokus pada penyelesaian masalah melalui analisis dan diskusi, sedangkan PJBL melibatkan siswa dalam satu proyek jangka panjang untuk menghasilkan produk nyata. Dalam konteks pembelajaran fikih, PJBL dapat diterapkan dalam proyek pembuatan modul ajaran fikih Islam atau kegiatan sosial berbasis agama seperti gerakan zakat, infak, dan sedekah yang melibatkan masyarakat. Sementara PBL dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus fikih yang berkaitan dengan isu moral, ibadah, hukum, dan sosial. Apa perbedaan utama antara PBL dan PJBL dalam penerapannya pada pembelajaran fikih? Dan bagaimana masing-masing model ini dapat meningkatkan pemahaman siswa? Nah, ini jawabannya. Pertama, PBL lebih menekankan pada pembuatan produk fisik, sedangkan PJBL lebih fokus pada diskusi dan analisis masalah tanpa menghasilkan produk nyata. Jelas ini bukan ya. PJBL lebih cocok untuk pengajaran yang melibatkan diskusi kelompok tentang ajaran Islam, sedangkan PJBL lebih banyak digunakan untuk kegiatan berbasis produk seperti membuat modul ajaran Islam. Kemudian PBL lebih menekankan pada penyelesaian masalah dengan analisis mendalam dan diskusi, sementara PJBL melibatkan siswa dalam proyek yang menghasilkan produk nyata dan solusi atas masalah sosial dan agama. Saya kira ini ya, C ya. Jadi diingat ya, yang pertama D, yang kedua itu adalah C ya. Ini pertanyaannya cuman 10 kayaknya ya. Project based learning dapat diterapkan dalam pembelajaran fikih dengan cara melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang terkait langsung dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, siswa dapat diminta untuk membuat proyek sosial yang berbasis agama, seperti kegiatan bakti sosial yang mendukung prinsip-prinsip zakat, sedekah, dan kepedulian sosial. Selain itu, mereka juga dapat diminta untuk merancang kampanye kesadaran agama atau modul ajaran agama Islam yang bisa diimplementasikan di masyarakat. Bagaimana penerapan PJBL dalam pembelajaran fikih dapat meningkatkan motivasi siswa dan mengembangkan sikap kepemimpinan serta kerjasama dalam konteks ajaran Islam. Pilih jawaban yang paling tepat berdasarkan penjelasan Anda. Jadi pertanyaannya itu jelas ya. Bagaimana penerapan PJBL ya dalam pelajaran fikih dapat meningkatkan motivasi siswa dan mengembangkan sikap kepemimpinan ya. PJBL ya. Project based learning ya. PJBL tidak dapat meningkatkan motivasi siswa karena terlalu banyak mengandalkan teori. Salah tentu saja ya. PJBL dapat meningkatkan motivasi siswa dengan melibatkan mereka dalam proyek nyata yang berhubungan dengan ajaran Islam seperti kegiatan sosial berbasis agama yang mendorong siswa untuk berkolaborasi dan menunjukkan sikap kepemimpinan. Saya kira ini ya, B ya. Saya kira tidak usah dibaca lah bawah-bawahnya, ini sudah benar, sudah salah semua jelas ya. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pendekatan pembelajaran berbasis masalah? A. Memberikan informasi secara langsung pada siswa, membimbing siswa dalam mempelajari materi melalui ceramah. Ini jelas bukan ya. C. Meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah. Nah ini C ya. Jelas ya. Oke, lanjut. Mengapa masalah yang dihadirkan dalam PBL biasanya bersifat kompleks dan tidak terstruktur? A. Untuk membingungkan siswa, jelas bukan. Agar siswa lebih bergantung pada guru dalam menyelesaikan masalah, jelas bukan. Untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, saya kira ini ya. Oke, selesai. Cuman 5 pertanyaan ya, cuma 5 pertanyaan. Kita lihat skornya, berapa skornya? Oke. Oke, kita lihat, kita review soalnya seperti ini. Nah, ternyata jawaban saya benar semua ya. 100% pretestnya ya. Oke, itu untuk pretestnya. Sekarang kita akan masuk ke topiknya. Topik ini dia akan terlihat ya setelah kita selesai mengerjakan pretest. Kalau kita belum melaksanakan pretest, maka ini tidak akan terbuka ya. Nah, kita di sini akan lihat materinya dulu ya. Ini materi biasanya berbentuk PDF ya. Oke, baik, ini karena internetnya lelet ya. Jadi teman-teman kalau lagi ngerjain modul ini saya saya sarankan untuk
memastikan bahwa koneksi internetnya itu bagus ya, karena eh, apa aplikasi aplikasi ini lumayan berat ya untuk dibuka dengan koneksi yang lemah ya. Di sini sama dengan dengan modul pedagogik yang kemarin ya, ada pengantar penulis, ada pendahuluan, kemudian ada daftar isinya ya. Dan kemudian di sini juga ada penjelasan terkait dengan bagaimana modul pedagogik ini dilaksanakan gitu ya. Nah, di sini modul pedagogik ini disusun untuk membantu para pendidik memahami konsep dan praktik pedagogis secara lebih komprehensif, bla 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 gitu ya. Kita nggak usah baca saja ini ya. Dan ini terhitung terus ya, waktunya itu dihitung terus ya. Jadi bisa teman-teman lihat waktunya itu nanti di di bagian sini ya, bagian sebelah bawah atau di videonya. Di sini kan ada 33 menit ya. Usahakan teman-teman baca sampai habis waktunya ini. Karena nanti kalau belum habis, maka yang lainnya itu tidak akan bisa kebuka gitu ya. Nah, ini yang tadi itu ya, terkait dengan materi yang tadi ditanyakan di dalam pretest. Jadi pretest itu fungsinya itu adalah untuk menguji kemampuan awal dari kita sebelum kita membaca materi. Nanti ada tes akhir, itu tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana setelah kita melakukan bacaan dan membandingkannya dengan sebelum kita membaca bacaan, bagaimana progresnya, apakah nilainya itu akan relevan atau tidak gitu ya. Nah, ini teman-teman kita mengerjakannya ini dikasih waktu seperti ini sampai 0 ya, sampai nanti waktunya habis. Kita buka saja gini walaupun kita baca sedikit-sedikit misalnya ya. Karena sesungguhnya materi ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, baik di kampus maupun di pelatihan-pelatihan guru yang lain terkait dengan model problem based learning atau project based learning ini sudah menjadi pelajaran umum kita ya sebagai seorang guru. Saya kira walaupun kita tidak membaca keseluruhan tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa jawab nanti ketika gitu tes akhir gitu ya. Oke. Saya kira itu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada video ya, ada video yang bisa kita buka langsung dari sini. Oh, sayangnya ini kebuka di satu satu tab ya. Jadi kalau kita mau ke situ, kalau kita mau balikin berarti dia akan balik lagi ke awal ya. Atau begini caranya, kita klik kanan kemudian kita klik new tab ya. Kita klik kanan, kita klik new tab supaya videonya itu terbuka di tab yang berbeda gitu ya. Supaya ini tetap terbuka. Mana video yang tadi sebentar. Nah, ini ya. Nah, kalau ada link-link seperti ini bisa kita buka dengan cara kita klik kanan ya. Kemudian kita open link in new tab. Nah, sehingga terbuka seperti ini. Nah, bisa kita tonton dulu videonya untuk melihat, dan waktu yang di sini jangan khawatir teman-teman, tetap jalan ya, tetap jalan sambil kita nonton video ya. Sambil kita buka mungkin ada file-file lain, misalnya kayak di sini tuh ada file dari dari internet misalnya, kita buka sambil kita nunggu ini kebuka, kita baca-baca gitu ya. Maka nanti waktunya itu akan habis dengan sendirinya gitu ya. Nah, kalau waktunya sudah habis baru kita akan bisa membuka file berikutnya ya, file berikutnya. Ini materi-materi yang mungkin perlu kita jadikan bacaan ya. Saya kira teman-teman yang sudah sering untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau pendidikan guru ya, saya kira sudah sangat familiar dengan teori ini ya.
teori PBL dan PJBBL ya. PJBL ya, PJBL. Intinya bahwa PBL dan PJBL ini adalah pendekatan berbasis pengalaman dan berbasis praktek, itu saja. Jadi mereka diajak untuk, para siswa itu diajak untuk mengajak siswa untuk belajar berbasis pengalaman. Jadi tidak hanya berbasis ceramah itu ya, tidak hanya berbasis teks, tetapi juga berbasis pengalaman, sehingga para siswa itu bisa lebih melakukan kolaborasi di dalam pembelajarannya ya. Dalam soal fikih misalnya, kita ingin mengajarkan mereka terkait dengan misalnya bab sholat jenazah misalnya ya. Maka dengan menggunakan metode ini kita bisa langsung melibatkan anak-anak itu untuk praktek gitu ya, praktek sholat jenazah ya. Dan kemudian nanti kita bisa bikinkan dia PJBL atau berbasis project gitu ya. Misalnya berapa kali dia pergi sholat jenazah dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan gitu ya. Kemudian mereka bikin project video, misalnya dia memvideo dirinya sedang sholat sholat jenazah secara real misalnya. Itu menjadi salah satu cara dalam proses pengajaran. Nah, di situ akan kelihatan ya waktunya terus berjalan itu ya. Kemudian praktek baik implementasi PBL. Nah, ini ada beberapa video terkait dengan praktek baik yang dilaksanakan di beberapa sekolah yang lain yaitu ya. Bisa kita tonton, bisa kita lihat di sini ya. Bagaimana teman-teman guru yang lain itu melaksanakan teori ini dengan memvideokannya ya. Nah, ini di kelas SD ya. Nah, ibu guru ini langsung melibatkan siswa. Jadi dia tidak sekedar ceramah gitu ya, tetapi langsung melibatkan siswa, misalnya menjawab soal. Nah, seperti ini. Ini biasalah ya. Nah, berdoa. Kita masuk ke intinya ya, bagaimana cara dia mempraktikkan PJBL ini. Nah, yang di sini. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak itu dikelompokkan jadi beberapa kelompok, kemudian nanti masing-masing kelompok itu melakukan presentasi ke depan ya, hasil diskusi mereka ya. Ya, itu salah satu cara untuk menerapkan teori PJBL ini. Kemudian juga di sini dia bisa dilibatkan dalam menjawab soal-soal di depan itu ya, dalam bentuk kuis ya. Ini dalam bentuk TTS ya. TTS ya, teka-teki silang. Jadi ada beberapa kalimat yang tersusun di dalam huruf-huruf ini yang kemudian dia cari secara bersama-sama, dan mereka langsung praktek PBL-nya itu dengan cara langsung dilibatkan gitu ya. Langsung disuruh mereka yang menjawab, maju ke depan secara bersama-sama dan terlibat. Seluruh siswa itu terlibat. Jadi tidak hanya kita menjelaskan melalui tulisan, melalui visual, tapi juga melibatkan langsung mereka. Ini inti dari teori 2 ini, PBL dan PJBL ya. Saya kira itu ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat waktunya sudah sempurna ya. Berarti kalau udah hijau begini berarti sudah habis waktunya. Berarti sekarang untuk modul berikutnya itu bisa kita buka ya. Untuk materi berikutnya itu bisa kita buka.
Bisa kita lihat di sini modul pedagogik. Kemudian kita buka modul pedagogiknya. Kemudian kita masuk ke topik. Nah, di topik ini, topik 1 itu ada beberapa tadi itu ya. Ada beberapa materi. Nah, di sini materi sudah selesai. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada video ya, ada video juga ya. Kita lihat juga videonya. Kemudian juga di sini ada journaling-nya. Ini semua bahan pembelajaran ya, teman-teman. Dan dia harus selesai semua ya. Harus selesai semua. Kita tonton dan kita buka, baru kemudian nanti materi berikutnya berupa tugas mandiri ya, dan juga tugas refleksi dan tes akhir modul itu bisa kita laksanakan. Saya kira itu saja ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.